Yo, halo Sobat Sehat Pomini. Selamat datang di Talk Show Gizi Sehat. Kali ini kita bikinnya talk show ya. Nah, kita saat ini akan ngobrolin terkait tanaman yang gak asing di dapur Indonesia. Apa dia? Kunyit. Tapi ini bukan soal bumbu masak. Kita bahas kurkuminnya, zat aktif dari si kunyit yang ternyata punya potensi hebat untuk membantu penderita diabetes. Sebelumnya, saya mewakili tim podcast POM ini mohon maaf. Kita tadinya janjinya mau bikin offline show, cuman karena satu dan lain hal ada kendala, jadinya kita via online saja tatap mukanya ya guys. Untuk membahas materi yang menarik kali ini, si kunyit dan kurkumin. Kita temanya ini kurkumin dan harapan baru bagi diabetes. Saya udah ngundang 3 narasumber. Yang pertama ada Mas Indra yang kemarin bahas nutrigenomik. Salam sehat Mas Indra. Halo Mas Daniel, salam sehat. Kemudian ada juga Mbak Jasmine sebagai peneliti herbal. Gimana Mbak Jasmine, apa kabarnya? Kabar baik Kak Daniel. Wah, seger banget sekarang Mbak Jasmine ya. Gak lupa dari bagian klinis, kita undang dokter klinis. Ada Dokter Wiranti di sana. Halo Dok. Halo juga Mas Daniel. Nah, gak berlama-lama lagi, teman-teman yang udah penasaran, ayo kita simak langsung ya. Kita masuk di segmen 1 teman-teman. Pembahasan secara umum dulu. Apa itu kurkumin dan mengapa penting? Kita mulai dari Mas Indra ya. Mas Indra, sebenarnya kurkumin itu apa ya? Oke, sebelumnya terima kasih Mas Daniel ya. Ini kali kedua kita ya ngobrolin seputar kesehatan. Semoga kita terus ketemu ya. Gizi. Mantap kerjasamanya. Iya Mas. Kurkumin. Mungkin sebagian besar dari kita itu kalau mendengar kata kurkumin, yang pertama kali terlintas di pikiran kita tuh pasti kunyit ya. Sebenarnya nggak salah kunyit. Cuman mungkin lebih tepatnya kurkumin itu adalah suatu zat ya, senyawa aktif utama dari kunyit itu sendiri. Jadi kalau berdasarkan jurnal-jurnal penelitian yang sudah ada tuh, selain dikenal sebagai antioksidan yang kuat, kurkumin ini juga terbukti punya efek antiinflamasi dan juga bisa membantu mengontrol kadar gula darah kita agar lebih normal, terutama pada penderita diabetes mellitus tipe 2. Mungkin seperti itu Mas Dan. Wah, menarik ya Mas ya. Jadi ini gak terbatas sama jamu zaman nenek-nenek kakek kita dulu gitu ya. Gimana Mbak Jasmine? Iya, itu betul. Bahkan di jurnal klinis terbaru, kurkumin 1500 mg per hari selama 12 bulan mampu menurunkan HbA1c, meningkatkan fungsi sel beta pankreas, dan menurunkan resistensi insulin. Menarik. Jadi sebenarnya udah banyak penelitian terkait si kurkumin ini ya. Kalau bukti ilmiah dan studi hewan, ada nggak sih Dok? Kita tanya Dokter Wiranti deh nih, beliau kan pakar ya kalau udah klinis ya. Gimana Dok? Boleh sharing Dok? Oke baik, memang ada studi klinis pada tikus diabetes yang diinduksi zat streptozotocin juga menunjukkan bahwa memang pemberian bubuk kurkuma mangga selama sebulan bisa menurunkan glukosa darah, meningkatkan insulin, dan memperbaiki regenerasi sel beta pankreas. Ternyata bukan sekadar teori aja gitu ya Dok, tapi uji laboratoriumnya dan uji klinisnya udah ada, luar biasa. Mungkin yang lain ada yang mau nangkepin? Izin menambahkan Kak Daniel, Iya, bahkan studi molekuler menunjukkan kurkumin menurunkan ekspresi gen peradangan seperti gen TNF-alpha, IL-6, dan juga meningkatkan aktivitas antioksidan tubuh seperti enzim antioksidan SOD. Oke, luar biasa. Berarti emang studi molekuler ada, uji klinis juga udah ada ya. Sekarang terkait ini kan kalau dari akademisi atau peneliti udah ada. Terus untuk manfaat klinis sama aplikasinya di masyarakat itu
Gimana Mas Indra, udah ada gambaran atau belum ya? Untuk manfaat klinisnya ya, kalau dalam praktik klinisnya itu sendiri, pasien yang diberi kurkumin itu dia menunjukkan penurunan indeks massa tubuh, serta peningkatan adiponektin juga, yaitu hormon yang baik untuk metabolisme glukosa gitu. Dokter Wiran gimana? Baik, selain tadi bisa menurunkan indeks massa tubuh, memang ini menjadi alternatif suplemen alami, Mas, yang memang harganya ini lebih terjangkau, apalagi penderita diabetes di daerah seperti di daerah pedalaman itu dengan keterbatasan akses obat yang mahal seperti GLP-1 agonis atau SGLT2 inhibitor. Luar biasa ya, berarti ada potensi bahwa si kurkumin ini bisa menjembatani pengobatan antara pengobatan modern sama pengobatan tradisional gitu ya. Iya, tepat sekali. Tapi tetap perlu pengawasan medis, terutama jika pasien sedang mengkonsumsi obat diabetes lainnya. Oke, luar biasa ya. Terima kasih dari ketiga narasumber. Tapi biar makin mantep lagi, boleh dong saya minta statementnya satu-satu nih ya. Kalau menurut Mas Indra, tantangan terbesar apa yang akan ditemui dalam pemanfaatan curcumin ini gini? Ya kalau tantangan terbesar mungkin kalau dari sisi bioavailabilitasnya kali Mas. Kan kurkumin ini sulit tuh diserap dalam tubuh tuh. Tapi nggak usah khawatir karena sekarang kan sudah ada teknologi seperti pitosom dan nanoemulsi untuk meningkatkan penyerapan dalam tubuh seperti itu misalnya. Kalau dari Mbak Jasmine gimana nih, tantangan terbesar dalam penggunaan si kurkumin ini ke depannya gimana? Iya, izin menambahkan Mas Indra, perlu juga ya edukasi di masyarakat agar tidak sembarang mengkonsumsi atau percaya mitos tanpa dasar ilmiah. Kalau Dokter Wiranti? Baik, yang sudah dijelaskan oleh Mas Indra dan Mbak Jasmine, memang sebenarnya penting banget untuk pendampingan dari tenaga medis agar penggunaan kurkumin ini bisa tepat, aman, dan sesuai dengan kondisi pasien. Oke. 3 statementnya semua berbobot sekali, mantap nih. Tadi sambil kita bahas, ternyata udah banyak pertanyaan, tapi saya ambil masing-masing satu ya. Untuk Mas Indra satu, untuk Mbak Jasmine satu, sama Dokter Wiranti satu. Yang pertama nih untuk Mas Indra ya. Mas Indra, banyak orang yang percaya tanaman herbal bisa menggantikan obat diabetes. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah benar kurkumin bisa digunakan sebagai pengganti obat medis, Mas Indra? Pertanyaan yang cukup menarik ya Mas Janet. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan juga Mbak Jasmine serta Bu Dr. Wiranti tadi, kalau kurkumin itu memang memiliki efek antidiabetik yang menjanjikan tentunya. Tapi kalau disuruh untuk menggantikan obat medis secara sepenuhnya, saya rasa belum bisa ya Mas. Nah, saat ini kurkumin mungkin lebih cocok sebagai terapi pendamping, bukan sebagai pengganti obat medis. Jadi kombinasi antara pengobatan konvensional dan fitoterapi seperti kurkumin ini itu bisa membantu mengontrol kadar gula darah agar lebih baik. Nah, tentunya juga harus tetap di bawah pengawasan dari dokter. Gitu Mas. Terima kasih Mas Indra. Jadi oke, misalnya teman-teman mau gunakan, tapi tetap ya masih jadi pendamping, belum bisa menggantikan sepenuhnya. Atau kalau masih penasaran boleh tanya sama dokter klinisnya masing-masing ya, seperti itu. Pokoknya jangan main judge terus pakai sendiri. Nah, pertanyaan kedua untuk Mbak Jasmine sebagai peneliti herbalan nih. Mbak Jasmine, pertanyaannya, bagaimana kita tahu bahwa produk kurkumin yang dijual bebas di pasaran itu benar-benar efektif dan aman? Kayaknya udah ada yang mau beli ya. Ya, silakan dijawab Mbak Jasmine. Ya, itu penting banget Kak Daniel. Yang perlu diperhatikan adalah label suplemen yang jelas,
termasuk dosis kurkumin, bukan hanya ekstrak kunyit biasa, tapi dosis yang terukur, serta sudah terdaftar di BPOM. Selain itu, pilih produk dengan teknologi kurkumin pitosom atau nanokurkumin seperti yang sudah disebutkan Mas Indra untuk meningkatkan penyerapannya di dalam tubuh. Oke, gitu ya teman-teman ya. Coba dilihat label. Jangan males baca, walaupun kadang-kadang labelnya nyusahin kita. Di pojok, di balik lipetan gitu deh ya. Harusnya sih segera diperbaiki sama pihak-pihak terkait dan yang berwenang. Oke, pertanyaan ketiga untuk Dokter Wiranti. Dokter, apakah kurkumin aman dikonsumsi pasien diabetes yang juga punya penyakit lain seperti darah tinggi atau gangguan fungsi hati atau gangguan liver? Nah, gimana nih dok? Oke, baik. Sebenarnya secara umum ini sebenarnya kurkumin itu aman untuk dikonsumsi. Bahkan punya efek antiinflamasi yang sudah dijelaskan tadi, yang bisa membantu kondisi lain seperti hipertensi atau tekanan darah tinggi. Tapi untuk beberapa pasien dengan gangguan hati berat atau yang sedang konsumsi obat pengencer darah seperti heparin, harus hati-hati karena dosis tinggi ini bisa berinteraksi dengan obat tertentu. Nah, maka dari itu sangat disarankan sekali untuk berkonsultasi terlebih dahulu sebelum konsumsi obatnya secara rutin. Begitu Mas Daniel. Terima kasih dok. Oke, jadi teman-teman ingat ya, walaupun dia herbal bukan berarti tanpa efek samping. Jadi untuk yang punya histori klinis yang spesifik atau berbeda-beda, ya tiap orang nggak bisa pukul rata. Ada yang boleh minum, ada yang harus konsultasi dulu seperti itu. Baiknya kembali ke kita sebagai pengguna harus bijak dalam mengkonsumsi atau mau menggunakan produk tersebut gitu ya. Oke, singkat, padat, jelas. Sebelumnya saya mau ngucapin makasih buat Mas Indra yang mau datang lagi nih. Kemudian teman-teman baru kita ada Dokter Wiranti, ada Mbak Jasmine ya. Iya, terima kasih. Iya, hari ini kita belajar jadinya kalau kunyit bukan cuma bumbu tapi juga harapan. Gila, harapan dong. Tetap jaga pola makan, aktif bergerak dan jangan ragu manfaatkan potensi alam tentunya dengan ilmu dan pengawasan yang tepat ya teman-teman ya. Sampai jumpa di Talk Show Gizi atau mungkin podcast-podcast Pomini yang akan datang berikutnya. Salam sehat, selalu semangat teman-teman. Terima kasih Mbak Wiran, Dokter Wiranti, Mas Indra. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah. Baik, terima kasih semuanya.